وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Fadhal. Dalil salat tahajud dengan menjadikan berjamaah tidak dengan berjamaah. Dalil yang apa? Salat tahajud dengan berjamaah. Salat tahajud yang berjamaah. Jadi asal hukumnya salat sunnah itu dilakukan sendiri-sendiri. Dan ini yang ditegaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Rawdatul Talibin, bahwasanya salat-salat sunnah itu dilaksanakan secara munfarid sendiri-sendiri. Namun ketika ada hajat boleh dilakukan secara berjamaah sekali-kali. Salah satu dalilnya adalah salatnya Nabi di rumahnya Ummu Sulaim. Waktu itu Nabi SAW salat di rumahnya Ummu Sulaim. Oleh Anas ibn Malik diceritakan, wa qumtu ana wa ghulamun ma'i, saya dan anak yang seumuran dengan saya, qumtu khalfahu, aku berdiri di belakangnya. Wa qamat Ummu Sulaim khalfana, kemudian Ummu Sulaim berdiri di belakang kami. Nah, ini kan Rasulullah melakukan berjamaah nih. Nah, ketika Rasulullah SAW melakukan berjamaah, ini sholat wajib atau sholat sunnah? Kalau dia sholat wajib, kecil kemungkinan siapa yang imami di Masjid Nabawi, maka sudah besar kemungkinan itu sholat sunnah. Hanya saja sholat sunnah ini di malam hari kah atau di siang hari? Dua-duanya ada kemungkinan. Ketika dua-duanya ada kemungkinan di situ, maka masukkanlah kemungkinan itu untuk sholat malam. Namun yang demikian ini dilakukan sesekali. Adapun untuk contoh hadis Anas ibn Malik ini, dia dilakukan sesekali ini, maqasid tujuannya apa? Sebagian ulama menyebutkan maqasidnya di sini adalah untuk mendapatkan keberkahan diimami oleh Nabi Muhammad di rumahnya Ummu Sulaim. Hingga rumahnya Ummu Sulaim itu menjadi tempat yang Nabi pernah beribadah di situ bersama dengan anggota keluarganya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahan di rumah tersebut. Itu salah satu dalil. Kemudian yang kedua, kalau mau dicari lagi dalil yang lebih spesifik khusus lagi untuk sholat malam berjamaah, ya sholat tarawih, qiyam Ramadan. Jadi Rasulullah SAW sholat di masjidnya, orang ikut di belakangnya tidak dilarang. Dari sini diambil satu kesimpulan bahwasanya sholat malam untuk yang tahajud yang berjamaah asal hukumnya dilakukan sendiri-sendiri. Kemudian asal hukum yang keduanya, ketika pun berjamaah tidak disengaja dari awal permulaan. Artinya dia sholat sendiri tanpa mengajak yang lain, kemudian orang ikut di belakangnya, ini silahkan. Adapun nanti yang menyengaja untuk berjamaah dengan mengumpulkan orang-orang diperbolehkan sekali dua kali. Ini yang difatwakan oleh Al-Imam An-Nawawi, dan ini menjadi salah satu madhab dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i yang diberikan keterangannya di dalam kitab Rawdatul Talibin yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Itu permasalahan untuk sholat sunnah yang berjamaah. Jadi seperti itu. Jadi tidak terlarang sama sekali. Kalau nanti sekolah misalnya mau melaksanakan sholat duha berjamaah dalam rangka memberikan pendidikan bagi anak-anak didik, silahkan. Tapi jangan dilupakan pendidikannya, bahwasanya ini sekali-sekali saja gitu. Sehingga nanti jangan sampai dijadikan ini sebagai satu kebiasaan yang disangkakan bahwasanya sholat sunnah berjamaah ini lebih baik berjamaah terus-menerus. Ini tidak. Karena asal hukumnya dia dilaksanakan sendiri-sendiri.
Yang lain? Dalam jamak dan kosong ini kapan bisa dijamak semuanya? Apakah dalam model ketika dia sudah meniatkan untuk perjalanan tapi masih di lokasi di tempat dia mukim? Apakah jamak kosong itu dilakukan? Ini jamak sama jamak maksudnya zuhur dengan asar. Terus dia bisa jamak dengan kosong apakah ketika sudah di dalam perjalanan atau di lokasi dia mungkin. Untuk jamak itu sudah boleh dilakukan sebelum dia berangkat. Ini hadisnya hadis Anas bin Malik muttafaqun alaih, tetapi dalam redaksi muttafaqun alaih tidak tegas. Dalam redaksi muttafaqun alaih disebutkan fa in zaghati syamsu, kalau sudah tergelincir matahari gitu kan. Jadi tergelincir matahari dulu, maka yang dilakukan oleh Rasulullah apa? Shallal dhuhra tsumma rakiba. Ini redaksi muttafaqun alaih. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah membawakan redaksi tambahan yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim. Dan sanad hadisnya disahihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa isnaduhu sahih. Isnadnya sahih. Ini fa in zaghati syamsu, ketika sudah tergelincir matahari, shallal dhuhra wal asra tsumma rakiba. Rasulullah salat zuhur dan asar baru kemudian berangkat. Nah, jadi sepakat untuk apa? Untuk jamak itu sudah boleh dilakukan sebelum dia berangkat. Yang penting sudah masuk waktunya. Jadi untuk dijamak takdim. Masalahnya kalau qasar kapan? Sebagian ulama salaf membolehkan ketika sudah ada niat azam. Niat azam itu niat yang nggak main-main. Kalau niat yang hanya keinginan, aku mau safar, tetapi perbekalan belum disiapkan, baju-baju perlengkapan belum ada, gitu kan, baru niat aja, gitu kan. Nah, ini belum. Tetapi niat yang sudah berazam, artinya bisa dikatakan sudah 90% dia safar hari itu, gitu kan. Sebagian salaf membolehkan untuk apa? Untuk berniat. Berniat sampai untuk mengqasarnya, meskipun dasarnya hanya niat safar tadi. Ini dihikayatkan. Hikayat ya. Saya belum mendapatkan sanad periwayatannya, bukan riwayat tapi hikayat. Artinya sampai berita kepada para ulama dahulu, diantaranya adalah Al-Imam Ibnul Mulaqqin. Ini gurunya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Sampai berita kepada beliau hikayat bahwasanya Al-Harits ibn Abi Rabi'ah. Al-Harits ibn Abi Rabi'ah ini salah seorang tabi'in senior yang mendapatkan amanah untuk menjadi wali di Basrah. Beliau memfatwakan bahwasanya boleh. Beliau sudah berkehendak untuk safar, maka pada saat itu beliau sudah mengqasar salat zuhurnya. Ini yang dihikayatkan dari Al-Harits ibn Abi Rabi'ah. Kemudian yang kedua, fatwa yang sama juga diijtihadkan oleh Al-Imam Al-Aswad ibn Yazid An-Nakhai. Ini tabi'in senior, muridnya sahabat Abdullah bin Mas'ud di Kufah, juga berpendapat demikian. Jadi ada riwayat dari sebagian, hikayat dari sebagian salaf bahwasanya baru niat saja, tetapi niat yang sudah positif dia berangkat gitu loh. Di pihak seberangnya gitu kan, nggak boleh sebelum dilakukan safar dulu. Al-Imam Mujahid ibn Jabir, muridnya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, mensyaratkan perjalanan itu sudah sampai malam baru boleh qasar. Jadi keluar kota dari Samarinda ini siang-siang gitu kan. Dalam perjalanan tersebut sudah tiba malam baru di situ qasar. Sebelum malam datang belum boleh qasar. Ini fatwa beliau. Al-Imam Malik
riwayat dari Imam Malik, tetapi riwayat ini riwayat yang lemah. Oleh Al-Hafidz Ibnu Mulaqqin dilemahkan. Batasannya 3 mil. Batasannya 3 mil. Ya, tentunya masing-masing dari pendapat yang saya sampaikan ini ijtihad. Kalau nanti antum mau cari dalilnya untuk qasar, ya untuk qasar berupa contoh dari Nabi SAW, insya Allah nggak akan dapat. Kalau jamak tadi ada dapat, dan sanadnya disahihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Tapi untuk qasar, kapan mulai bolehnya untuk qasar? Kapan dikatakan itu suatu perjalanan yang boleh untuk diqasar? Itu antum cari dalilnya berupa contoh dari Nabi, nggak ada. Kalau tidak ada, apa yang antum lakukan? Ijtihadkah atau bilang nggak boleh gitu? Kalau saya, Allahu Ta'ala a'lam, bismillah, ini ijtihad dari apa yang saya pahami dari dalil. Boleh setelah dia melangkahkan kaki keluar rumahnya. Karena langkah pertamanya dari rumahnya itu adalah permulaan dia untuk safar. Dalilnya apa? Ayat itu tadi. Ayat tadi bilang apa? Darabtum. Kamu hentakkan kakimu itu. La junaha, sudah tidak ada dosa di situ bagi kamu untuk apa? Untuk mengqasar. Nah, disinilah rahasianya kenapa Allah ungkapkan di ayat situ safar kok bukan dengan kata-kata safar. Tapi Allah ungkapkan darabtum, kalian langkahkan kakinya. Adapun kata safar di dalam ayat lain kan Allah gunakan tuh. Wa man kana maridan aw ala safar. Itu di ayat puasa Allah sebut safar gitu loh. Tetapi yang untuk qasar, kenapa Allah nggak menggunakan safar? Di sinilah Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah itu. Maka alhamdulillah, demikianlah kesyukuran bagi saya pribadi, Allah membukakan saya untuk melihat ayat ini. Di sinilah dalil dari ayat ini untuk membolehkan kapan antum sudah boleh sudah boleh untuk mengqasar, yaitu sejak langkah pertama antum untuk safar itu sudah boleh untuk qasar. Tetapi kalau niat itu belum menunjukkan aktivitas safarnya. Jadi aktivitas safar sudah dimulai kapan? Kan sudah niat, kemudian aktivitas pertama yang menjadi bagian dari safar itulah awal waktu berlakunya rukhsah tersebut. Allahu Ta'ala a'lam, ini ijtihad saya. Bisa, kalau ini benar maka ini dari Allah Azza wa Jalla yang telah membukakan pemahaman bagi saya. Namun nanti ketika antum dapati asatidzah yang lain melarang dengan dalil yang lebih kuat daripada yang saya sampaikan di sini, silahkan antum berpegang dengan dalil tersebut. Sudah isya atau belum? Belum. Berapa menit lagi? 5 menit. Cukupkah atau dilanjutkan? Lanjut, ada 2 permasalahan lagi sebenarnya. Permasalahan jarak dengan permasalahan jenis perjalanan yang diperbolehkan untuk safar. Karena ini ada beberapa pemaparan yang lebih rinci lagi, insya Allah kita lanjutkan pada pekan yang akan datang untuk pembahasan 2 permasalahan ini, yaitu batasan. Kalau tadi kan batasan kapan mulai berlakunya, nah, kemudian yang ini adalah batasan berapa sih jarak perjalanan yang boleh safar gitu. Apakah kalau dari Sambutan ke Lobakung aja udah boleh qasar gitu kan sudah keluar desa, sudah keluar desa Sambutan, desa Sambutan ini sudah dihitung satu negeri ya gitu kan, kalau sampai ke Lobakung saja gitu. Nah ini nanti insya Allah pada pekan yang akan datang insya Allah kita pelajari. Sampai di sini, kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.